Oke. Halo teman-teman sobat kampus. Jadi, pada malam hari ini kita akan mengadakan Instagram live streaming. Nah, di Instagram ini kita akan mengadakan sebuah program. Nah, program ini adalah bernama Sapa Jurusan. Nah, Sapa Jurusan ini nanti akan ada banyak seriesnya nih teman-teman. Nanti kita akan membahas jurusan-jurusan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, tentunya ketika kita akan mengadakan sebuah Sapa Jurusan ini, tentunya ada narasumber yang akan kita undang nih teman-teman. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang jurusan pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Negeri Yogyakarta. Kini kita akan mengundang teman kita yang bernama Kak Insan. Siapa Kak Insan ini? Jadi Kak Insan ini adalah seorang mahasiswa dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, profil-profil yang harus teman-teman ketahui tentang Kak Insan ini. Yang pertama, Kak Insan ini adalah mahasiswa PGSD dari angkatan 2018. Tentunya sudah banyak asam garam yang akan beliau lewati ya, karena tentunya beliau sudah memasuki semester 8 untuk sekarang ini. Nah, Kak Insan ini juga selain dari mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, dia juga aktif di organisasi nih teman-teman. Organisasinya pun juga nyambung nih sama jurusan yang akan kita bahas, yakni dari Hima Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi untuk teman-teman nih nanti yang misalnya mau tanya-tanya tentang bagaimana sih pendidikan guru sekolah dasar itu, atau kira-kira pendidikan guru sekolah dasar itu ada berapa ya? Kan ada yang dengar-dengar nih, oh ternyata pendidikan guru sekolah dasar di UN ya, itu nggak cuma satu kampus loh. Maksudnya nggak cuma ada di satu tempat saja, tapi mencar-mencar nih, nggak cuma di Jogja. Nah, nanti teman-teman misalnya mau tanya-tanya nih, bisa aja langsung tanya ke Kak Insan. Nah, untuk itu daripada kita menunggu lama-lama nih ya, langsung aja kita invite Kak Insan ya teman-teman. Sudah bertemu, Oke. terdengar suara Kak Halo, Insan? Ya, Kak Insan. Oke. suaranya suaranya nggak putus-putus, Kak. Oh gitu. Oke, sekarang sudah terdengar Kak? Oke, aman, aman, aman. Oke, baik. Oke, gimana kabarnya Kak Insan pada malam hari ini? Oh, alhamdulillah baik. Kak Alisa gimana nih kabarnya? Oke. Alhamdulillah baik juga Kak nih. Nah, jadi di sini itu kita akan sharing-sharing nih Kak tentang jurusan pendidikan guru sekolah dasar yang ada di UNY. Tentunya ini mungkin teman-teman nih pada apa ya istilahnya pada penasaran nih. Kira-kira pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Negeri Yogyakarta itu yang seperti apa sih Kak gitu. Nah, untuk itu langsung saja nih aku mau tanya-tanya ya Kak ya tentunya tentang PGSD itu. Boleh nggak nih Kak? Boleh banget dong. Kita Oke, sharing-sharing. siap. Ya, jadi gini aja deh, biar teman-teman mungkin bisa kenal dulu tentang Kak Insan itu seperti apa gitu. Mungkin Kak Insan mau memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin. Silakan. Oke, siap. Sebelumnya mohon maaf ya, karena di sini agak berisik karena agak di pinggir jalan. Ini suara saya Ya, terakses dengan aman ya? ya aman. Aman ya, Aman oke. ya. Oke, perkenalkan saya Insanuddin Oktavian. Saat ini saya sedang jadi mahasiswa semester 8 di jurusan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Yogyakarta. Dan saat ini saya sedang menempuh skripsi, mata kuliah skripsi. Kemudian untuk kesibukan sehari-hari mungkin tinggal skripsian sama beberapa ada usaha kecil-kecilan gitu. Itu Kak Oke, Lisa. baik. Luar biasa ya Kak Insan ya. Berarti sekarang memang lagi fokusnya untuk tugas akhir ya Kak Insan ya. Yes, betul. Oke. Nah, berhubung Kak Insan ini udah semester 8, tentunya sudah banyak asam garam yang udah Kakak lalui ya pastinya ya Kak ya tentang PGSD nih. Jadi kita
pingin nih sharingnya dari Kak Insan, mungkin sebenarnya PGSD itu bagaimana sih, mungkin dari segi profilnya mungkin di PGSD Hmm. UNY. Oke, di PGSD UNY, PGSD itu mungkin secara general di PGSD itu kita belajar mengenai teori mengenai pendidikan guru sekolah dasar, kemudian kurikulum pendidikan yang sedang berlaku, kemudian pendekatan strategi dan bahkan media pembelajaran yang kita gunakan. Nah, sebenarnya kurang lebih untuk PGSD di seluruh Indonesia itu sama, hanya saja mungkin karena kita berbicara tentang PGSD UNY, tentu dalam tarafnya jauh lebih berkualitas dengan yang lainnya, akan tapi tidak menutup kemungkinan yang lainnya juga bagus. Jadi pada intinya PGSD itu jurusan yang menyenangkan gitu. Baik, PGS itu jurusan yang menyenangkan ya Kak ya, Yes, betul. menyenangkan untuk kita gitu sebagai guru gitu. Baik baik. Nah, sebenarnya di PGSD itu kan ada yang bilang nih Kak, PGSD itu enak banget nih, kan cuma belajar tentang pelajaran SD doang. Jadi kita bisa happy-happy aja gitu. Tapi sebenarnya mata kuliah di PGSD itu apa sih Kak? Wah, Apakah? ini yes, 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 betul, betul, betul. Nah, sebenarnya kita berbicara, kita sharing-sharing dulu ya, Kak. Iya, Uh, iya. Pernah ketika dulu waktu saya SMA, kemudian saya daftar PGSD, pernah ada orang yang tidak terlalu kenal dengan saya itu bilang, loh, kenapa harus memilih PGSD? Padahal PGSD ya paling pelajarannya cuma itu, paling mentok-mentok ya tambah-tambahan matematika, kali-kalian satu kali satu gitu. Iya. Padahal di kita di PGSD itu kenyataannya adalah kita belajar beberapa mata kuliah, salah satunya itu mata kuliahnya itu terbagi dari beberapa bidang. Bentar, saya agak nyontek ya kak, soalnya banyak. Oh, boleh, boleh. Aman ya? Silakan Kak. Siap, siap. Nah, ada mata kuliah universitas. Nah, di mata kuliah universitas itu kita belajar tentang mata kuliah yang umum kayak pendidikan kewarganegaraan, kemudian pendidikan agama, kemudian bahasa Indonesia, statistika, bahasa Inggris, dan lain-lainnya. Ini lebih kepada general seperti kita kuliah di SMP, SD, dan SMA gitu, teman-teman. Kemudian ada tuh mata kuliah kependidikan. Mata kuliah kependidikan itu lebih menjurus daripada mata kuliah universitas karena kita lebih berfokus pada pendidikannya gitu. Nah, salah satunya adalah kita belajar ilmu pendidikan. Nah, di ilmu pendidikan itu kita belajar teori-teori pendekatan mengenai peserta didik gitu, teman-teman. Seperti teori behaviorism dan lain-lain gitu. Kemudian ada mata kuliah fakultas, itu mata kuliah tingkat fakultas karena PGSD itu di Fakultas Ilmu Pendidikan, jadi kita tetap berfokus pada mata kuliah yang memang orientasi kita itu pendidikan. Nah, salah satunya adalah psikologi umum, kemudian psikologi pendidikan, dan lain-lain gitu. Kemudian masih ada dua, yaitu mata kuliah jurusan. Jurusan jelas PGSD, yaitu pendidikan anak, tidak lain dan tidak bukan, hanya itu. Kemudian yang terakhir Ya. adalah mata kuliah program studi PGSD. Nah, itu masih banyak banget teman-teman, ada mata kuliah program studi, kemudian mata kuliah keterampilan proses pembelajaran, MKKM, kurikulum pembelajaran sekolah dasar, dan lain-lain gitu. Mungkin dari teman-teman apabila memang kurang penjelasan nanti bisa tanya ya gitu. Ya, benar Gitu banget. Kak. Oke. Berarti luar biasa ya Kak. Berarti ternyata memang PGSD itu nggak cuman hanya ya udah belajar mata pelajaran SD doang. Ternyata nggak cuman itu ya Yes, Kak yes. ya. Yes, betul. Iya, Jadi kita lebih kepada kita tuh sebenarnya bukan belajar tentang teori bagaimana satu kali satu, bagaimana rumus Pitagoras itu dilakukan, bagaimana pengoperasian fungsi dalam matematika, tapi lebih kepada bagaimana kita membelajarkan peserta didik agar nyaman untuk belajar gitu. oke. Wah, iya berarti beneran kita itu belajarnya itu ya bagaimana cara kita supaya bisa mengajar anak gitu ya Kak ya. Yes, Tadi kayak yang betul. betul. Kayak Yes. yang tadi apa tadi oh yang ada psikologi anak, ada psikologi Uh, pendidikan juga gitu ya Kak. Baik, baik. Luar biasa. Berarti ini betul. teman-teman nih ya, berarti PGSD itu nggak cuman belajar tentang materi SD doang, tapi kita juga belajar tentang bagaimana cara mengajar anak yang baik dan benar itu seperti apa gitu ya Kak Insan ya. Ya, betul. Baik, oke. Nah, kan saya juga sempat lihat di CV-nya kakak nih. Nah, di sana itu
terlihat juga kakak itu adalah pernah menjabat menjadi ketua himpunan mahasiswa PGSD. Nah, Waduh. mungkin sedikit banyak bisa sharing-sharing nggak himanya PGSD seperti apa mungkin Waduh. gitu. Oke, siap. Waktu itu saya menjadi ketua ketua Hima tahun 2020, tahun 2020. Kemudian untuk PGSD sendiri itu ada yang namanya organisasi himpunan mahasiswa PGSD. Itu saat itu ada 3 kampus, ada kampus Wates, kemudian ada kampus Bantul yang dipindahkan di pusat, kemudian ada kampus Mandala. Akan tetapi eh, tahun ini itu kampus Wates ditiadakan dan dialokasikan ke kampus Bantul gitu teman-teman. Kemudian untuk organisasi himpunan sendiri, ini sebenarnya untuk himpunan itu berbeda dengan teman-teman saat SMA, saat OSIS, karena kita lebih independen gitu teman-teman. Jadi kita membuat program kerja sendiri, mungkin juga bisa ada titipan dari dosen, akan tetapi biasanya kita lebih independen gitu. Kemudian kita pengolahan uang sendiri, meskipun dana kita itu kebanyakan dari pihak birokrasi fakultas gitu. Nah, kemudian untuk program kerja itu kita ada beberapa program kerja yang notabene itu mengarahkan kita untuk berorientasi kepada peserta didik. Salah satunya itu kalau di kampus saya, itu di kampus Mandala, itu ada yang namanya PGSD Goes to School. Jadi lebih kepada mahasiswa itu um, terjun langsung ke sekolah, kemudian kita praktek bagaimana pembuatan RPP yang benar, kemudian pembuatan media pembelajaran yang baik dan benar, kemudian cara penilaian hasil asesmen peserta didik gitu-gitu. Dan di situ agar lebih lebih apa ya, katakanlah lebih euforianya lebih ada, itu kita bikin lomba tuh Kak di situ. Jadi kita bikin lomba uh, bagaimana seorang mahasiswa, bentar, sorry agak berisik. Ya, Oke. Bagaimana seorang mahasiswa itu menjadi guru yang paling baik di situ. Gitu, teman-teman. oke, luar biasa ya kak ya. Itu menarik itu kak tadi program PGSD Goes to School ya kak ya. Yes, betul. Yes, to school. Nah, berarti itu tuh juga bisa menjadi wadahnya para mahasiswa untuk menyalurkan istilahnya pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari di bangku perkuliahan ya kak ya untuk Yes, program itu betul, ya kak ya. betul, 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 betul. Oke, itu berarti nanti mekanismenya semua orang bisa daftar gitu kak untuk mengikuti itu Yes, mungkin. yes. Semua orang bisa daftar dan tidak ada syarat khusus. Oke, tapi itu ya kak untuk mahasiswa PGSD yang sudah menjadi mahasiswa berarti ya kak. Tapi ya, Iya, iya. ya, Saat ini oke, kalau kalau untuk tahun saya waktu itu untuk ya. mahasiswa saja, akan tetapi mungkin kita doakan bareng-bareng semoga tahun ini juga bisa menggait para siswa dan siswa SMA gitu. Oh iya sih ya, pasti benar. Jadi teman-teman nih yang mau masuk ke PGSD UNY, ternyata kita tuh nggak cuman dapat tentang apa istilahnya materi-materi dari perkuliahan aja, tapi di himanya ini juga ada program nih teman-teman, ada program PGSD Goes to School. Terus, Yang itu nanti nanti berarti bakat minatnya teman-teman juga bisa disalurkan nih di kegiatan tersebut. Gitu. betul. Oke, Di lain Kak itu, Insan. di lain sisi juga sebenarnya untuk PGSD Goes to School itu masing-masing kampus sebenarnya ada, kan tetapi memang karena informasinya agak kurang di saya, itu jadi saya hanya bisa memaparkan yang Mandala gitu teman-teman. Tapi yang lain, kampus lain juga pasti ada. Oke. Oke, oh iya. Berhubung tadi kan kakak juga ngomong tentang mandala-mandala. Sebenarnya PGSD UNY itu ada berapa sih kak? Kok saya Oke, jadi bingung gitu ya. oke. Oke, Untuk PGSD UNY itu hanya satu teman-teman, akan tetapi kita itu dipecah menjadi untuk tahun ini menjadi 2. Sebenarnya untuk bagaimana kinerja masing-masing itu, masing-masing kampus itu independen teman-teman. Jadi ada Mandala sendiri, kemudian ada kampus Bantul sendiri. Nah, kedua ini tuh independen teman-teman. Jadi tidak tidak satu naungan kampus gitu. Gitu. Tapi untuk PGSD sendiri UNJ itu cuma satu gitu. oke baik. Gitu ya teman-teman. PGSD cuma satu, cuman memang untuk tempatnya memang terbagi di beberapa wilayah gitu. Betul.
Nah, kemudian gini Kak, kan tadi kita sudah bahas tentang organisasi yang himanya nih. Kita juga sudah bahas tentang profil PGSD secara umum. Nah, kalau misalnya dari segi program jurusan itu tuh kira-kira ada Oke. apa aja ya Kak? Yes. Oke, untuk program jurusan. Sebenarnya untuk program jurusan untuk timeline-nya itu kapan kita juga belum tahu karena jurusan itu sebenarnya ada program kerjanya, akan tetapi memang tidak ada timeline. Jadi ketika memang waktu itu ada untuk bisa dilakukan program kerja, akan dilakukan. Nah, program kerjanya itu ada seminar nasional PGSD. Ya, di situ biasanya untuk pembicaranya itu jelas bertaraf nasional seperti Menteri Pendidikan dan lain sebagainya gitu. Kemudian ada kuliah umum PGSD. Kuliah umum PGSD itu ditujukan untuk seluruh mahasiswa PGSD secara umum. Kemudian ada General Studium yang baru saja dilaksanakan itu pada tanggal awal Februari. Itu pembahasan mengenai orientasi PGSD kalau tidak salah. Kayak gitu, Kak. Dan lain-lain. Oke, banyak ya Kak ternyata ya. Ah, Oke, untuk ini Kak, coba kita bahas satu-satu ya Kak ya. Untuk yang oke. pertama seminar nasional yang PGSD itu ya Kak, PGSD. itu gimana sih? Itu intinya Sebenarnya gimana kita? seminar nasional PGSD itu biasanya kita lebih kepada pembahasan kayak seminar pada umumnya, tapi pembahasannya biasanya tuh permasalahan pendidikan yang saat ini sedang terjadi. Salah satunya adalah permasalahan COVID-19 gitu Kak. Jadi bagaimana Oke. dampak COVID-19 itu terhadap pendidikan, terutama terkhusus pendidikan guru sekolah dasar di pandemi ini gitu. Gitu Kak, biasanya tuh. Baik. Berarti itu juga apa membimbing kita untuk berpikir kritis ya Kak ya tentang Yes, berpikir pendidikan yang kritis. terjadi saat ini. Yes, betul. Berpikir kritis, inovatif, dan kreatif. Wah, mantap. Luar Yes. biasa nih. Ayo masuk PGSD aja nih. Kita akan dituntut untuk menjadi mahasiswa yang kritis juga nih melalui seminar nasional PGSD. Terus selanjutnya tadi juga ada kuliah umum. Nah, kuliah umum itu seperti apa sih, Kak? Kuliah umum seperti kata-katanya ya, namanya aja kuliah umum. Jadi kayak kuliah umum pada umumnya, kuliah-kuliah biasa, kan tetapi pembahasannya itu mata kuliah yang umum kayak mungkin psikologi pendidikan, kemudian pendidikan anak, kemudian ilmu pendidikan gitu-gitu. Biasanya kayak gitu sih, Kak. Oke, berarti kuliah umum itu juga masih berbau pendidikan ya, Kak, tapi memang yang masih umum-umum saja gitu. Yes, betul. Oke. Kemudian general stadium itu gimana, Kak, itu maksudnya general General stadium? Studium. General Studium Ya. itu sebenarnya hampir sama dengan seminar nasional, seminar pada umumnya, hanya saja biasanya General Studium itu dilaksanakan UNY, terutama di jurusan PGSD untuk pengenalan jurusan PGSD itu seperti apa gitu. Biasanya dilakukan pada awal tahun, di mana mahasiswa baru pada aktif kuliah gitu, Pak. Gitu. Oke. Wah, luar biasa ya, Kak. Berarti ini Yes, program dari jurusan itu juga sudah lumayan mendongkrak mahasiswa untuk yes, menjadi lebih betul. baik ya, Kak ya. Betul, 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 betul. Oke. Nah, nih teman-teman nih yang udah pada pingin masuk PGSD ini mesti bertanya-tanya juga nih, Kak. Terus gimana sih caranya supaya aku bisa masuk PGSD? Itu kira-kira ada jalur apa aja sih, Kak, Wah. sebenarnya di PGSD itu? Oke, di jalur masuk jurusan PGSD yang perlu kita ketahui tidak ada jalur belakang ya, tidak ada ya. Semua dari Oke, depan. baik, Kak. Siap, Oke, siap. kita bahas dari daya tampung yang paling banyak, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada SBMPTN. Pada tahun kemarin, 2021, SBMPTN itu daya tampungnya ada 90 orang, teman-teman. Dan di mana itu adalah jalur dengan daya tampung yang paling banyak. Kemudian disusul oleh SNMPTN. Untuk SBMPTN tentu teman-teman tidak asing lagi ya, SBMPTN kita tes dan lain-lain seperti itu. Kemudian ada SNMPTN, kita menggunakan dan memanfaatkan nilai rapot kita selama 3 tahun di jenjang SMA, SMK, MA.
itu daya tampungnya ada 68 di jurusan PGSD. Kemudian yang terakhir itu paling sedikit ada SM, seleksi mandiri. Daya tampungnya itu 67, akan tetapi untuk SM sendiri itu memiliki seleksi mandiri yang sangat banyak cabangnya, teman-teman. Ada SM talent scouting, ada SM prestasi unggul, kemudian ada akademik, CBT domisili, ada CBT dan CBT apa? CBT kampus gitu. Kemudian daya tampungnya ada 67 dan animo dari SBMPTN, SNMPTN, SM berdasarkan tahun 2021 itu ada 6.792 orang gitu. Wah, luar biasa. Banyak sekali ternyata ya, Kak, Yes. animonya ya. Saingannya Oke. banyak banget, teman. Jadi semangat belajar. Ya benar, teman-teman jangan patah semangat, nggak apa-apa. Ada banyak jalur nih, teman-teman kan mesti Ya, betul. mempunyai, istilahnya mempunyai apa bidangnya masing-masing termasuk dalam segi prestasi. Nah, teman-teman nanti bisa menakar nih kira-kira jalur mana ya yang kira-kira paling pas buat teman-teman gitu. Tadi sesuai dengan Kak Insan tadi bilang, ternyata yang paling banyak lewat jalur SBMPTN. Itu berarti Yes. pakai tes ya, Kak ya? Iya, Pakai betul. ujian tes ya. Mm-mm. Nah, Yes. terus yang kemarin, oh iya kemarin ini juga baru aja finalisasi SNMPTN juga, SNMPTN itu juga. Teman-teman bisa, itu nanti ada tampungnya kurang lebih 68. Dan kemudian Yes. kalau misalnya teman-teman nih masih bersikeras pokoknya pingin PGSD UN-nya gitu kan. Tapi udah SBM udah nyoba, SNM sudah nyoba, tenang aja masih ada jalur lagi ya Kak. Ternyata Yes, jalur betul. apa tadi Kak? Jalur SM. ya seleksi mandiri ya Kak. Seleksi Itu. mandiri. Misalnya teman-teman ada nih, aku pingin di jurusan PGSD, aku punya sertifikat sport ya Kak. Misalnya juara olahraga gitu, sebenarnya bisa dicoba ya Kak ya ternyata ya. Yes, betul. Akan tetapi untuk sertifikat yang digunakan itu seminimal-minimal mungkin itu tingkat kabupaten kota, teman-teman. Jadi kalau Oke. tingkat RT atau lomba 17-an RT jangan dipakai, teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman nih yang misalnya punya sertifikat baik seni, olahraga dan sebagainya, bisa dimasukkan nih kalau minimal kabupaten ya kak ya. Yes, kabupaten kota. Oke, luar biasa. Gitu. Nah, terus habis itu kan ada banyak nih kak yang tanya. "Lah, tapi kalau jadi guru, kalau masuk ke pendidikan guru sekolah dasar itu nanti kita jadi apa sih kak? Apakah cuman jadi guru SD aja gitu mungkin? Atau gimana mungkin kak?" Oke. Em, Cukup berat ya, teman-teman, karena kenyataannya ketika kita bertanya mengenai prospek kerja PGSD ke depan itu seperti apa sih? Ini kalau secara idealis jelas kita menjadi seorang guru pendidikan guru sekolah dasar gitu. Guru SD gitu. Baik. Akan tetapi ketika kita tanya teman-teman kita di jurusan PGSD sendiri, itu rata-rata dari mereka memang tidak ingin menjadi guru pendidikan guru sekolah dasar. Iya nggak? Pernah nemuin kayak gitu nggak? Iya, Iya benar-benar kan? kak, Nah, benar-benar. jadi untuk prospek kerja sendiri dari PGSD itu, pertama adalah menjadi guru sekolah dasar. Yang kedua adalah peneliti pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah menjadi staf atau karyawan di instansi pendidikan. Akan tetapi kenyataannya nih teman-teman, tidak hanya linier, dalam artian mereka bekerja itu tidak sesuai dengan PGSD, itu sangat banyak teman-teman. Pasti teman-teman tahu lah kira-kira sekiranya yang bisa memenuhi S1, ijazah S1 akan tetapi tidak mementingkan jurusan itu pekerjaan apa gitu. Mungkin bisa. Tapi alangkah baiknya kalian bisa berjuang 4 tahun kuliah, skripsian dengan susah payah kan, tapi tidak menjadi guru kan agak gimana gitu. Tapi itu terserah teman-teman juga. Nah, tapi untuk prospek kerja dari pendidikan guru sekolah dasar itu yaitu untuk menjadi pendidik dan peneliti pendidikan gitu. Oke, baik. Luar biasa ya, Mas. Yes. Oke. Terus, ini tadi ada yang ketinggalan nih, Kak. Saya tuh mau Oke. tanya, sebenarnya selain kita kuliah, selain ada program yang jurusan tadi, terus juga ada organisasi itu, sebenarnya ada ekstrakurikuler nggak sih, Kak, untuk PGSD sendiri itu? Oke, untuk ekstrakurikuler tentu saja ada, teman-teman. Untuk ekstrakurikuler itu terinclude dalam organisasi himpunan mahasiswa, teman-teman, di HIMA. Jadi ada bidang seni, ada bidang olahraga, ada bidang akademik dan non akademik gitu, teman-teman. Jadi
insya Allah semua soft skill, kemampuan dasar, kemampuan akademik ataupun non akademik pasti bisa tertampung di PGSD gitu. Bahkan oh ya tadi lupa di jurusan itu biasanya kita menyelenggarakan beberapa perlombaan, ada esai, ada puisi dan yang biasanya itu 1 tahun sekali gitu teman-teman. Jadi untuk menampung kemampuan teman-teman di PGSD gitu. Oke, luar biasa ya Kak. Ya bener nih, berarti luar biasa banget nih di PGSD ini nanti kita benar-benar bisa menyalurkan apa yang ada dalam diri kita ya Kak, baik dari segi seninya, dari segi misalnya kita suka nulis-nulis ternyata ada namanya juga untuk lomba esai dan sebagainya. Baik, berarti sudah cukup lengkap ya Kak kalau kita mau masuk ke jurusan pendidikan guru sekolah dasar UNY. Yes. Oke, gitu. Nah, mumpung ini teman-teman masih ada yang lihat nih, mungkin teman-teman nih ada yang pengen tanya-tanya nih tentang PGSD, boleh banget loh ditulis di kolom komentar. Silahkan. Yuk, tulis teman-teman. Kita sharing-sharing ya. Iya. Oke. Tapi Kak Alisa sendiri, ini kita tanya-tanya ya, kita sharing-sharing ya Kak? Iya, boleh silakan Kak. Kak Alisa sendiri ada ini nggak? Ada keluh kesah mengenai mahasiswa semester akhir nggak Kak? Oke, wah luar biasa ini kebetulan nih teman-teman, saya itu juga semester 8 nih gitu. Oke. Keluh kesahnya gimana ya Kak ya? Ini soalnya kan karena di semester 8 itu kita benar-benar sudah terakhir tinggal skripsi aja Kak kalau di PGSD gitu ya Kak ya. Gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman juga besok kalau sudah kuliah gitu, kalau skripsi itu istilahnya kita yang harus sadar gitu ya Kak untuk membuat timeline-nya bagaimana. Jadi kita itu tidak dikejar-kejar tapi kitalah yang membuat deadline-nya sendiri gitu ya Kak ya. Yes, betul. Semester akhir itu di posisi di mana mahasiswa itu mau gak mau kamu harus berdiri sendiri sudah. Sudah. Iya benar. Mengandalkan teman sudah tidak bisa teman-teman karena ya udah kita jalan sendiri gitu. Iya. Oh ya tadi yang belum belum disampaikan itu di PGSD sendiri juga ada KKN dan magang teman-teman. Di PGSD itu ada 2 kali magang. Itu yang pertama ada magang selama kurang lebih ada 1 minggu. Itu di mana kalian dituntut untuk mencari permasalahan sekaligus wawancara dengan para pendidik di sekolah yang kalian tuju. Kemudian ada KKN dan PK, pendidikan ke guruan. Itu kalian biasanya itu tahun saya itu 3 bulan berturut-turut. Itu kemudian kalian dituntut menjadi seorang guru. Jadi seorang guru dan menerapkan semua hasil belajar kalian di PGSD selama berapa ya? Selama 3 tahunan, yes. Baik. Itu. Oh iya, berarti ada program KKN dan PK dan magang itu ya Kak ya? Magangnya itu kita benar-benar langsung terjun di SD-nya gitu ya Kak ya? Yes, betul. Kita menjadi seorang pendidik muda. Baik, pendidik muda. Berarti selama 3 tahun kita itu benar-benar belajar tentang pendidikan guru sekolah dasar itu seperti apa gitu kan Kak. Dan kemudian setelah itu kita langsung diberikan wadah berupa PK gitu, praktek kependidikan gitu ya Kak. Itu untuk istilahnya kita menjadi langsung ngajar menjadi guru langsung di depan anak-anak SD gitu ya Kak ya. Betul. Jadi pembuktian hasil belajar kita gitu. Oke, baik. Jadi kita nggak cuman belajar teorinya, tapi kita juga dituntut untuk bisa mempraktekkan gitu ya Kak ya? Yes, betul. Oke, luar biasa. Kalau KKN itu berarti gimana Kak? Itu program KKN itu dia hanya apakah isinya tentang PGSD juga atau gimana sih Kak kalau di PGSD UNY itu? Oke, untuk KKN sendiri itu isi atau materi dalamnya itu biasanya kita
ada beberapa yang harus kita lakukan, yaitu program kerja kan yang harus kita lakukan. Itu ada, pertama harus ada program kerja yang sesuai dengan jurusan, kemudian ada program kerja yang sesuai dengan tema KKN pada tahun itu, kemudian ada KKN yang memang terlepas dari kedua poin yang tadi gitu. Dan biasanya untuk KKN yang sesuai dengan jurusan itu, karena kita pendidikan guru sekolah dasar, tentu program kerjanya harus sesuai dengan pendidikan guru sekolah dasar. Salah satunya mungkin bimbingan belajar, kemudian ada pembuatan video edukasi, dan lain-lain gitu, Kak. Oke, berarti luar biasa ya Kak. Itu berarti untuk kakaknya itu di luar SD ya berarti kan ya Kak ya? Ya, betul. Sebenarnya untuk UNY sendiri itu membebaskan teman-teman. Jadi ada sebenarnya membebaskan dalam artian kamu KKN di luar SD boleh, akan tetapi sekaligus di lokasi PK pun boleh gitu sebenarnya. Oke, baik, luar biasa ya Kak ya berarti. Ini benar-benar kita bisa praktek langsung di sekolah maupun di lingkungan sekitar kita gitu ya Kak. Ya. Udah multi talent sekali kita ya Kak ya. Oke. Baik. Ini teman-teman ada yang mau tanya nggak? Boleh nih, yuk ditulis yuk tentang PGSD mungkin. Mungkin teman-teman yang bingung sebenarnya kalian mau di PGSD isinya mau apa, kemudian apa ya, belum tergugah untuk menjadi seorang pendidik mungkin. Iya, ya itu penting loh Kak. Iya benar-benar. Aku mau ngambil poin itu sih Kak. Sebenarnya kita kalau masuk pendidikan guru sekolah dasar itu sebenarnya harus yang emang pingin jadi guru, atau gimana sih Kak sebenarnya kita tuh masuk PGSD itu? Oke, kalau aku dulu itu sebenarnya nggak mau jadi guru, pertama itu. Kemudian karena melihat lingkungan sekitar mungkin ya, lingkungan sekitar itu banyak kasus di mana anak-anak itu kurang dalam segi kualitas pendidikan. Dan di situ saya itu pengen menjadi suri tauladan di lokasi saya, katakanlah lokasi saya di tempat tinggal saya gitu, menjadi katakanlah pioner di bidang pendidikan gitu. Dari situlah, dan kemudian keluarga juga mendukung, saya iseng-iseng lah daftar SNMPTN. Akhirnya keterima dan masuk ke PGSD. Awal semester cukup tersiksa karena aduh ini jurusan nggak aku banget gitu lah, katakanlah gitu. Karena kita dihadapkan dengan banyaknya karakteristik peserta didik yang sangat berbeda-beda, kemudian kebutuhan pendidikan yang sangat berbeda-beda, kemudian apa ya, pengajaran yang berbeda-beda gitu. Tapi ternyata setelah dijalani, akhirnya semester akhir juga. Baik. Oh ini udah ada ya nih, udah ada yang tanya nih Kak nih. Dari One Read One P. Nah, SMA jurusan IPS apakah bisa masuk PGSD Kak? Bisa nggak ya Kak kira-kira? Bisa apa nggak ya kira-kira? Dan jawabannya adalah ternyata jurusan PGSD itu malah ternyata sosial humaniora atau IPS teman-teman. Jadi mungkin pertanyaannya lebih kepada, karena sudah jelaskan bisa kan IPS. Jadi pertanyaanmu lebih kepada SMA jurusan IPA apakah bisa masuk PGSD gitu. Kalau IPS jelas bisa ya, itu jurusan soshum. Kalau IPA sendiri sebenarnya bisa teman-teman. Mau IPA, kemudian mau SMK, jurusan teknik dan lain-lainnya itu bisa teman-teman. Asalkan dengan syarat kalian bisa lulus SNMPTN, SBMPTN atau SM. Gitu. Saya dulu juga IPA, akan tetapi alhamdulillah keterima di PGSD, jalur SNM, dan ya akhirnya gini gitu. Oh berarti kakak itu dulu berarti dari jurusan IPA ya berarti? Yes, betul, jurusan IPA dulu. Oke, berarti untuk kayak misalnya SNMPTN pun, walaupun sebenarnya PGSD itu masuknya sosial humaniora, kita dari IPA pun juga bisa daftar gitu ya Kak, dan nyatanya bisa keterima juga ya Kak ya? Iya, betul. Oke, nah terus tadi kan kakak bilang nih kalau misalnya PGSD itu masuk sosial humaniora, berarti nanti untuk ujiannya pun dia lebih ke IPS juga ya Kak, materi-materinya ya Kak ya? Betul. Iya, lebih kepada IPS.
karena memang sosial humaniora. Oke. Terus ini Kak ada yang nanya lagi nih dari Alin Oke. MLND_ nih. Kak izin bertanya, apakah di jurusan PGSD kita bisa lulus lebih cepat? Mengingat PGSD katanya SKS-nya pakai paketan. Apakah benar? Terima kasih Kak. Oke. Oh iya, tadi untuk pertanyaan yang awal, apabila ada pertanyaan lebih lanjut, boleh komen lagi ya. Kita Iya lanjut ke benar-benar. pertanyaan yang kedua. Apakah jurusan Oke. PGSD kita bisa lulus lebih cepat? Lebih cepat, sepengetahuan saya, lebih cepat nggak bisa sih teman-teman. Akan tetapi kalian bisa lebih cepat itu karena skripsian kalian selesai gitu. Biasanya di semester 7. Karena di PGSD sendiri itu harus ada SKS yang perlu dipenuhi gitu. Semuanya itu ada total 145 SKS teman-teman. Akan tetapi pada saat semester 7 itu teman-teman sebenarnya sudah bisa, bukan sebenarnya, sudah skripsian dan bisa apabila memang cepat bisa lulus cepat gitu pada semester 7 karena memang SKS-nya sudah terpenuhi gitu. Apabila skripsiannya diambil semester 7 ya teman-teman gitu. Nah, kemudian untuk paket SKS sendiri itu di PGSD itu sebenarnya bukan PGSD saja sih sebenarnya. Rata-rata di UNY semua jurusan itu memang paketan teman-teman. Jadi kita bukan sistem rebutan gitu. Sudah di plotting-plottingkan dari jurusan gitu. Dan untuk kesimpulannya tidak bisa lebih cepat, akan tetapi bisa apa ya? um, bisa semester 7 bisa lulus gitu. Apabila skripsian bisa diambil semester 7 dan bisa selesai gitu. Untuk semester-semester sebelumnya belum bisa teman-teman. Karena ya itu karena paket SKS gitu. Oke. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya kita itu paling cepat bisa lulus itu 3,5 tahun ya Kak ya berarti ya? Ya, Paling tiga cepat. tahun semester 7. Iya, karena kita itu baru bisa dan diperbolehkan untuk mengambil apa namanya SKS skripsi itu di semester 7 gitu ya Kak ya. Ya, betul. Oke, gitu teman-teman apakah terjawab pertanyaan dari Kak Alin MLND_? Mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi mungkin silahkan. Ini Oke. udah belum ada ya Kak ini Oh ya. ya. Oh ya Kak, tadi untuk yang banyak itu mata kuliah program studi PGSD itu salah satu contohnya adalah konsep dasar matematika. Kemudian pendidikan matematika awal. Di SD itu kita dibagi menjadi dua, ada kelas tinggi dan kelas rendah teman-teman. Kelas rendah itu ada kelas 1, 2, 3 dan kelas rendah itu ada kelas 1, 2, 3 dan kelas tinggi itu ada kelas 4, 5, 6. Nah, di mata kuliah pendidikan program PGSD itu ada yang namanya pendidikan matematika kelas awal dan kelas awal dan kelas tinggi dan kelas rendah gitu maksudnya. Kemudian ada keterampilan berbahasa anak, kemudian ada pengembangan pembelajaran tematik. Mungkin teman-teman waktu besok di PGSD pasti bakal nemuin yang namanya pendidikan pembuatan media pembelajaran. Nah, itu menurutku yang paling seru karena kita bisa apa ya? Karena di situ kita dituntut untuk berpikir kreatif gitu, teman-teman. Di PGSD itu kita sangat lebih memanfaatkan barang-barang konkret teman-teman daripada teori. Berbeda dengan pendidikan SMA dan pendidikan SMP, kita dituntut untuk menampilkan, membawa benda-benda konkret untuk dilaksanakan di dalam kelas gitu teman-teman. Nah, salah satunya adalah media pembelajaran gitu, dan itu seru banget. Kak Alisa pasti dulu juga ini kan membuat media pembelajaran kan. Iya ya benar-benar Kak. Berarti emang kita tuh juga dituntut untuk membuat sebuah media yang konkret pastinya ya Kak ya. Iya, ya, Gitu. konkret. Kalau Kak Alisa dulu bikin media apa waktu mata kuliah pengembangan media?
Kalau pengembangan media dulu itu buat kayak flashcard gitu sih Kak, karena itu buat kelas Oh, rendah. oke. Susah nggak tuh, Ya, Kak? baik. Susah nggak itu pembuatannya, Ya, Kak? lumayan sih Kak. Lumayan. Harus banyak gambarnya kan Kak, karena kan untuk Ah, kelas rendah itu benar tadi yang Kakak bilang harus konkret itu ya Kak ya. oke. Kita harus bener Benar. banyak gambarnya. Pokoknya kita kurangin tulisan-tulisan gitu lah. Baik, baik. Itu teman-teman dari Kak Intan. Jadi gimana apakah teman-teman sudah mendapatkan pencerahan tentang pendidikan guru sekolah dasar yang ada di UNY gitu. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banget loh Kak kepada Kakak yang udah berkenan meluangkan waktu di Sobat Kampus ini, terutama di acara Sapa Jurusan yang ke-1 ini. Ya, terima kasih kembali teman-teman Sobat Kampus. Semoga bisa terus Baik, berjaya untuk melakukan program ini. Seru karena. baik, baik. Amin, amin Kak. Nah mungkin terakhir nih Kak, untuk yang terakhir mungkin Kakak punya sedikit quote gitu untuk kita semua nih. Oh, Kak, ini ada pertanyaan Oh, lagi, Kak. oh iya baik nih Kak. Saya bacakan ya Kak ya nih. Kak Oke, izin siap. bertanya lagi. Bagaimana jika seorang introvert masuk ke jurusan PGSD nih? Apakah akan ada kesulitan khusus mengingat bahwa seorang guru harus berbicara di depan banyak orang, menjadi pusat perhatian. Ya, gimana Kak nih Kak? Aduh. Waduh. Waduh, 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 waduh. Agak ini ya, bentar, agak bingung juga ya, karena sebenarnya untuk kasus introvert introvert masuk ke jurusan PGSD, apakah akan kesulitan? Enggak, itu mungkin teman-teman simpulkan sendiri ya, karena di PGSD sendiri itu saya belum bisa terlalu bisa menjawab karena bukan bukan bidang saya untuk menjawab psikologi gitu. Mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri, di PGSD itu kita dituntut untuk selalu on point dalam berbicara, kemudian dalam bersikap, bahkan berekspresi. Jadi apapun kesulitannya, apapun halangannya di depan di depan peserta didik itu kalian benar-benar harus ceria, kemudian harus mengabaikan permasalahan-permasalahan kalian yang di belakang kehidupan kalian, kemudian harus menyampingkan ego kalian untuk aku pendiam kok, aku nggak mau belajar dan lain sebagainya. Itu kita nggak bisa kayak gitu, karena di hadapan kita itu ada banyak peserta didik yang menuntut kita untuk mendapatkan kenyamanan dalam belajar gitu, teman-teman. Untuk kesimpulannya seperti apa, teman-teman pasti bisalah menyimpulkan seperti apa gitu. Akan tetapi untuk seorang introvert mau belajar di PGSD atau tidak, itu menurutku sah-sah aja dan bisa-bisa aja, karena uh, uh, semua itu bisa karena terbiasa gitu. Menurutku kayak gitu sih. Oke. Jadi semua itu sebenarnya bisa karena terbiasa ya Kak. Jadi mungkin teman-teman nih yang misalnya tadi mau masuk PGSD tapi saya introvert ya. Nah, padahal sebenarnya di PGSD itu sebenarnya kan juga memang dibiasakan untuk menjadi pengajar, Iya. dibiasakan untuk ceria di depan anak-anak. Jadi mungkin kalau sudah terbiasa itu juga bisa mengikuti euforianya PGSD gitu ya Kak sebenarnya. Yes, Kurang betul. lebih. Dulu saya itu egonya cukup tinggi, teman-teman. Jadi tipe orang yang tidak terlalu suka untuk bergaul gitu ya. Kan tetapi ketika di PGSD, karena tuntutan kita untuk berbicara di depan orang banyak, kemudian kita harus dituntut untuk berinteraksi dengan baik dan benar, ya akhirnya terbiasa gitu. Itu, teman-teman. Oke, baik. Luar biasa ya Kak Insan ya. Mantap sekali. Oke. Itu tadi Kak, kembali lagi ke tadi ya Kak ya. Tadi mungkin ada sepatah dua patah quote atau penyemangat buat teman-teman yang hadir pada live IG malam hari ini mungkin. Oke. Untuk saya pribadi tidak ada, tapi saya mengutip dari salah satu orang tokoh pendidik yang sangat berpengaruh di bidang pendidikan, yaitu Aristoteles. Itu mengatakan Baik. bahwa mereka yang tahu, lakukan. Mereka yang mengerti, mengajar. Jadi teman-teman, jika ingin mengembangkan
dan membuat kualitas pendidikan di Indonesia, jadilah seorang pengajar. Iya. Oke, baik. Luar biasa sekali Kak Insan. Dapat insight Yes. baru nih saya live streaming bareng Kak Insan nih. Jadi tahu banyak tentang PGSD gitu ya Kak ya. Oke. Jadi kami, terutama aku dari Sobat Kampus, mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Insan yang udah mau join pada malam hari ini. Semoga diskusi kita pada malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lihat dan atau mungkin yang ngelihat setelah live streaming ini di post gitu ya Kak ya. Amin, amin, amin. Oke, amin. Kak, Yaudah tapi gitu itu ada Kak, pertanyaan. adalah? Ada pertanyaan dari Kak Win Ridwan sebelum menutup mungkin. Oh iya, masih ada benar-benar. Oke, nggak apa. Dari Kak Wan Ridwan PG. Oke. Kak, untuk di PGSD itu apakah kita harus menguasai semua mata pelajaran yang akan diajarkan di SD atau hanya salah satu aja? Itu bisa nggak kan? Wah, ya, pertanyaan berikutnya yang saya jawabannya membuat seorang pendidik guru sekolah dasar itu istimewa. Karena jawabannya adalah kita dituntut untuk menguasai semua mata pelajaran. Dan itu guru Wow. SMA, SMP pun pasti hanya satu mata pelajaran kan teman-teman. Oleh sebab itu, mengapa guru pendidikan guru sekolah dasar itu dianggap istimewa? Karena kita dituntut bisa semua mata pelajaran di tingkat sekolah dasar gitu teman-teman. Jadi kita itu dituntut untuk bisa matematika, bisa bahasa Indonesia, bisa PKN, bisa IPS, dan lain sebagainya. Apalagi saat ini kurikulum K13 itu menganut tematik kan teman-teman, jadi semua itu terintegrasi gitu. Jadi kesimpulannya adalah kita harus menguasai semua mata pelajaran. Tapi Wow, tenang aja. luar biasa. Gampang kok ya Kak ya. Aman, gampang. Gampang, aman. Pelajaran, tapi kalau di SD itu juga ada SBDP loh Kak, itu seni itu berarti kita juga harus bisa seni juga Kak? Ya, kita harus bisa seni juga, ada seni rupa, ada seni musik, bahkan seni musik kita juga harus bisa loh teman-teman. Dan tenang, di PGSD juga kita akan belajar gitu. Oke, baik. Wah, berat ya jadi guru katanya Kak tuh. Gimana Kak tanggapannya? Waduh. Insya Allah nggak berat kalau ini ya, kalau ikhlas. Iya, benar. Ikhlas mendidik dari hati ya Kak ya. Saya Ya kan pribadi juga ada menanamkan mindset bahwa ketika saya lulus besok, setelah saya perjuangan kuliah 4 tahun, mau nggak mau susah mau seneng, saya harus menjadi seorang guru dulu, baru nanti bebas mau profesi apa. Pokoknya saya tidak ingin mengkhianati perjuangan saya 4 tahun di bangku perkuliahan gitu. Oke, bagus mantap. Benar-benar. Oh, ini ada lagi nih Kak nih dari Kak Rizka Nuridayah nih. Kesan-pesan selama praktek ngajar adik-adik SD apa nih Kak? Siapa tahu bisa motivasi yang lagi kuliah PGSD. Kesan-pesan. Kesan-pesan. Kesan pertama di PGSD itu waktu pertama kali saya ngajar di depan kelas dan di depan banyak siswa itu saya benar-benar kikuk, nggak bisa ngomong, bingung mau ngapain. Terus siswanya juga rame sendiri, nggak memperhatikan saya. Dan dari situlah saya mulai termotivasi bagaimana caranya agar mereka itu bisa berfokus kepada saya. Nah, itu kesan pertama itu. Kemudian pesannya itu, dari situlah saya mulai berpikir bahwa mau nggak mau, itu benar-benar kita harus menerapkan hasil belajar kita gitu. Hasil belajar seperti teori-teori pendekatan peserta didik gitu. Kemudian bagaimana cara memotivasi kalian dan agar tetap termotivasi itu, kita menjadi seorang guru itu benar-benar capek teman-teman. Akan tetapi yang membuat kita tergugah kembali, membuat kita bahagia kembali, mood booster katakanlah gitu, itu malah peserta didik itu sendiri gitu. Yang karakternya berbeda-beda, kemudian permasalahannya yang unik dan lucu-lucu juga gitu. Dan cara pengajaran yang berbeda-beda. Nah, itu secara tidak langsung membuat
membuat motivasi tersendiri gitu teman-teman. Jadi bahagia sendiri gitu, apalagi ketika ada materi sulit, kemudian teman-teman bisa memberikan materi itu dengan baik dan benar, kemudian di asesmen akhir itu nilainya bagus-bagus. Nah itu bener-bener ini sih, apa ya, kebanggaan tersendiri sih waktu itu ketika menjadi seorang pendidik gitu. Gitu sih Kak. Oke, luar biasa. Berarti sebenarnya kita itu tadi kan ada yang bilang, wah sulit banget ya Kak ternyata jadi guru itu. Padahal ternyata ketika kita jadi guru, ketika kita mengajar ke depan anak-anak itu, justru malah kita tuh malah tercharger ya Kak. Kita jadi kayak Iya, bahagia gitu ketemu anak-anak ya Kak ya. dari seru, asalkan enjoy ya teman-teman, jadi nggak terlalu banyak berpikir gitu. Jadi seru sih, seru. Nah, tuh. Jangan takut ya Kak berarti ya untuk masuk PGSD Yes. untuk menjadi guru. Karena ya ada juga kan yang bilang kalau PGSD itu adalah profesi yang mulia, profesi ya istilah kayak pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya Kak ya kurang Waduh. lebih. Iya, iya. Oke. Iya, yes, 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 betul, 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 betul. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi mungkin sebelum ditutup. Nanti kalau misalnya udah nggak ada nanti kita tutup aja ya Kak Insan ya ini ya. Oke, boleh, boleh. Yes. Oke. Mungkin teman-teman apabila ada pertanyaan mungkin langsung bisa DM atau di kolom komentar, nanti kita jawab bareng-bareng. Gitu. Oh iya, mungkin Kak bisa kasih tahu Instagramnya Kakak apa namanya berarti? Instagram saya insan titik ANN. Oke, nanti Jangan lupa nanti follow. bakalan kita tag gitu ya Kak. Oke. Oh, ternyata ada lagi nih Kak nih yang tanya Kak. Sekalian aja Kak, biar teman-teman jadi tambah banyak informasinya gitu ya. Nih. Kayaknya. Iya, makin penasaran nih. Kita tunggu di UNY ya. Aduh, Ini nih Kak. kita tunggu di Kak, depan gerbang fakultas gitu. iya benar-benar. Kak, Apa ini? setelah lulus kuliah PGSD, apakah bisa langsung jadi guru atau ada pelatihan lagi? Nih Kak, gimana Kak? Waduh. Jelas bisa menjadi seorang pendidik, akan tetapi mungkin titelnya menjadi ini ya, honorer ya. Kemudian apabila ingin menjadi PNS itu ada pelatihan sendiri di PGSD. Nah, di situ kita jadi mahasiswa istimewa kembali karena kita apabila menjadi PNS itu ada yang namanya pelatihan pendidikan guru gitu. Nanti kita langsung jadi CPNS gitu teman-teman. Jadi lebih enak. Oke, berarti kita istilahnya kayak kuliah lagi namanya PPG gitu ya Kak? Yes, Untuk namanya PPG. Oke. Jadi teman-teman kesimpulannya teman-teman masih bisa kok langsung jadi guru bisa. Nanti mungkin jadi honorer atau mungkin di swasta juga bisa ya Kak ya. Kan Ya swasta bisa. juga bisa. Itu. Tapi kalau teman-teman pengen aku pengennya pokoknya pengen jadi PNS Ada. gitu. Nah, alangkah lebih baiknya berarti sekolah lagi PPG gitu ya Kak, pendidikan Yeah. profesi guru. Yes. Itu teman-teman. Oke, Jadi kita kita kasih tunggu. kesempatan buat gimana Kak? Kita, kita tunggu 3 menit lagi mungkin teman-teman mungkin ada Oh iya, pertanyaan. bisa bisa. Takutnya Oke, ini. hmm, kita tunggu 3 menit lagi ya teman-teman. Mungkin yang ingin bertanya atau masih merangkai kata-kata, ingin tanya apa gitu, silakan kita tunggu 3 menit lagi ya teman-teman. Ini berarti Kak Insan ini posisinya lagi di rumah atau gimana Kak? Baru di rumah di Gunung Kidul. Oke, oh iya, Kak Insan dari Gunung Kidul teman-teman. Kemarin nih Ya. Kak Insan tuh juga habis juara loh teman-teman, namanya Waduh. Dimas Diajeng Gunung Kidul. Waduh. Gitu. Jadi benar-benar nih Kak Insan itu selain menjadi seorang guru pendidikan guru sekolah dasar, Kak Insan itu juga punya bakat lain ya. Ini menjadi Dimas Iya, Diajeng gitu kan. alhamdulillah. Luar biasa. Baik, baik. Alhamdulillah. Itu gini aja sambil nunggu yang tanya gitu ya Kak. Emang Dimas Diajeng itu kayak gimana sih Kak? Penasaran nih kita-kita. Waduh. Dimas Diajeng Jadi itu merembet ya Kak ya. kita bergerak di bidang pariwisata. Jadi kita sebagai duta pariwisata, kita mempromosikan, kemudian kita membuat wisata baru, kemudian kita mengembangkan wisata yang belum dikembangkan, kita mengangkat kembali
kita kita mengangkat kembali wisata-wisata yang mungkin terpuruk karena COVID-19 kayak gitu-gitu. Kan tapi sekarang kita saya sendiri ranah kerjanya sudah di ini tingkat provinsi, alhamdulillah tahun ini. Gitu. Oke. Dan ternyata ada yang tanya lagi Kak nih. Yuk Alhamdulillah. langsung kita Gitu. baca lagi ya Kak ya. Oke, Kak Oke. Insan, kalau jengkel sama murid gimana biar bisa tetap sabar? Nah ini kayak gimana Kak? Ayo. Kak bisa kok cek. Biar saya tetap sabar. Wah, apalagi kita ini ya orientasinya PGSD ya, di mana peserta didiknya itu belum mengenal formalitas, belum mengenal tedeng aling-aling gitu katakanlah gitu, belum Iya, iya, mengenal apa iya. ya, bener-bener langsung ngomong gitu. Bagaimana menyikapinya mungkin ini sih karena mungkin harus terbiasa juga sih. Dan berdasarkan pengalaman pernah gitu, saya menghadapi peserta didik yang memang tidak terlalu ingin belajar dalam kelas sehingga seperti memberontak gitu. Nah akhirnya karena bingung, aduh gimana nih? Masa iya karena satu siswa mengganggu pembelajaran satu kelas? Akhirnya saya inisiatif untuk membuat metode pembelajaran yang semi permainan gitu. Nah dari situlah ternyata si anak ini tuh juga bisa belajar, tetapi dengan cara yang berbeda gitu. Akhirnya dia tetap bisa belajar, teman-teman yang lain juga bisa tetap belajar dengan metode semi permainan ini tadi gitu. Jadi lebih kepada ini sih mungkin menyikapi dari diri sendiri, bagaimana caranya tetap sabar, kemudian memutar otak kembali, bagaimana membuat inovasi metode pembelajaran yang baik sehingga apa ya? Sehingga tertampung dengan benar gitu loh. Kelebihan yang Iya. siswa A, B, C yang dia miliki gitu. Termasuk pemanfaatan media pembelajaran gitu. Itu teman-teman. Benar-benar. Oke. Berarti sebenarnya ya kalau guru SD itu memang harus sabar gitu ya Kak. Tapi selain kita sabar, sebenarnya kita bisa kok membuat sebuah solusi dengan cara metode pembelajarannya kita buat senyaman mungkin, semenarik Ya, mungkin, dan media ya, pembelajarannya juga gitu ya Kak. ya. Oke. Pokoknya Ini bagaimanapun caranya sekarang, kita harus membuat situasinya jadi joyful learning gitu. oke, joyful and meaningful learning gitu ya Kak ya. Iya. Oke, oke. Ini, yaudah, ini nggak apa-apa nih Kak, ada yang tanya lagi nggak apa-apa Kak? Boleh Nggak nggak? apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus, terus, terus. Oh, oke, siap. Lanjut ya. Nih, dari Oke. Kak Wan Ridwan lagi nih. Enaknya di jurusan PGSD itu apa sih, Kak, emang? Enaknya jadi Enak, di jurusan PGSD? enaknya jurusan PGSD itu apa ya? Enaknya kita nggak perlu membuat laporan banyak. Terus apa lagi ya? Kan kita kalau biasanya kita lihat jurusan-jurusan lain tuh kita biasanya mereka banyak membuat laporan laprak-laprak gitu kan, tulis tangan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak terlalu banyak tuntutan seperti itu gitu. Pertama, yang kedua porsi pendidikan teori kita nggak terlalu banyak dan terkesan seru sih karena kita dihadapkan dengan orang gitu, bukan kepada barang gitu. Terus apalagi ya di BGSD itu? Serunya ketemu banyak orang. Terus kita buat media pembelajaran dan lain sebagainya. Termasuk kita belajar banyak bidang studi gitu. Gitu sih serunya. Jadi seru tonton. Jadi kalian belajar di SMA itu tidak sia-sia gitu loh. Pasti akan bermanfaat banget di tingkat kuliah gitu di PGSD. Karena kan ada tuh beberapa pernyataan di internet bahwa aku SMA dulu belajar, terus kuliah aku belajar di jurusan IPA sama sekali nggak belajar sejarah. Itu ketika di PGSD belajar sejarah, kalian jelas belajar ilmu manajemen, kalian jelas belajar akuntansi dan lain sebagainya gitu. Jadi tetap bermanfaat buat belajar kalian di tingkat SMA dan SMP gitu. Oke, luar biasa. Nih, selanjutnya lagi, Kak. Lanjut. Kak, bagaimana pendapat Kakak mengenai banyak yang meremehkan jurusan PGSD karena gajinya kecil nih, Kak? Minta motivasinya dong agar calon maba PGSD itu bisa yakin masuk PGSD.
Oke. Mindset yang perlu ditanamkan bahwa orientasi kita itu bukan sebagai seorang penghasil uang gitu. Oke, semuanya butuh uang. Yes, benar. Akan tetapi ketika kalian mendedikasikan kalian menjadi seorang pendidik, berarti orientasi pertama kalian adalah menjadi seorang yang bisa mengajar, bukan seorang yang menghasilkan uang. Gitu, teman-teman. Jadi, kalau kalian ingin menjadi seorang pendidik, uang itu memang segalanya, akan tetapi nomor satu tetap mengajar. Gitu. Toh juga menjadi seorang pendidik itu, kita bukan berinvestasi di dunia, tapi kita berinvestasi di akhirat. Ya kan? Iya, benar-benar. Gitu. Jadi kita investasi akhirat gitu nanti insya Allah dunianya juga mengikuti gitu ya Kak ya? Amin, 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 amin. Amin. Baik-baik. Gitu teman-teman. Nih ada yang, wah makasih banyak ya Kak, jadi makin nggak sabar nih, jadi makin sabar gitu. Ayo masuk PGSD gitu ya Kak. Ya, siap. Ada lagi Kak? Nih, Kak, semisal kita udah lulus kuliah PGSD, Oke. terus kita mau jadi guru, itu kita bisa milih sekolah sendiri atau gimana ya Kak? Kita sebenarnya untuk setelah lulus itu kita juga memang kita nyari sekolah sendiri, teman-teman. Sekolah sendirinya itu bisa berdasarkan kalian magang, mungkin kalian PK di semester 6 gitu. Jadi memang cari sendiri, teman-teman. Untuk setahu saya, untuk program jurusan sendiri itu belum ada yang mengalokasikan mahasiswa A, B, C untuk di sekolah A, B, atau C gitu. Mungkin lebih pernah ada program 3T gitu. Yang itu memang dialokasikan, akan tapi masuk terinclude dalam waktu kuliah gitu. Jadi emang nggak sedikit ya Kak ya, yang kita tuh kan karena tadi ada program magang, program praktek kependidikan, terus habis itu langsung ditarik jadi guru di sana juga nggak sedikit ya Kak ya, kayak gitu ya Kak ya? Iya, nggak sedikit kok. Ya, betul. Banyak malahan. Banyak banget. Mm-mm. Jadi sebenarnya untuk lapangan kerja itu sebenarnya juga gampang gitu, asal kita memang memberikan yang terbaik gitu ya Kak. Yes, betul. Yang terbaik Oke, dan niat. ya niatnya ya Kak. Jadi ya kita benar-benar yang pertama adalah untuk mengajar, nanti untuk masalah dunia itu akan mengikutinya gitu. Iya. Yang Oke, penting mantap, istiqomah. semoga cepat. Iya betul. Nih, mantap Kak Insan, semoga cepat lulus ya Kak dan jadi guru yang berkompeten. Amin. Amin. Kak Alisa juga cepat ya. Semoga cepat lulus dan jadi guru yang berkompeten. Amin. Iya teman-teman, sebenarnya tuh kalau boleh jujur-jujuran tuh nggak jadi udah. Ya, itu. Ya, ya terima kasih. Terima kasih Kak Insan sharing-sharingnya tentang PGSD UNY. Ini Yes. berhubung teman-teman juga sudah tidak ada yang bertanya dan ini kita juga Yes. sudah waktunya hampir 1 jam lebih ya Kak ya. Ya. Itu mengucapkan terima kasih yang sebaik-baiknya kepada Kak Insan. Terima kasih kembali. Ya, ada yang bertanya, ada prodi apa Kak dari PGSD? Oke, dari prodi apa Kak? Ini nanya ke siapa Kak ini? Ke Kak Insan? Ya, Iya, mungkin ya. ini oke. Ya, jadi ini Kak Insan ini kan nih ada tulisan nih, siapa jurusan yang pertama? Kita membahas tentang PGSD UNY. Jadi Kak Insan ini dari PGSD UNY, fakultasnya masuk ke Fakultas Ilmu Pendidikan di UNY. Gitu Kak. Oke. Nanti kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya lagi, boleh nanti DM Kak Insan, boleh ya Kak ya? Boleh banget. Boleh Siap, banget. sedia. Atau kalau ya, atau mau apa namanya DM sobat kampus juga boleh, mungkin yang mau ngasih usulan besok mau bahas jurusan apa gitu. Oke, siap. Maaf baru gabung, soalnya aku juga ngambil PGSD soalnya. Oh, siap, Oh siap. gitu, baik-baik siap. Itu teman-teman. Ya udah, berhubung karena sudah malam, kita akhiri saja ya Kak Insan ya. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Kak Insan atas waktunya yang udah diberikan untuk kita semua. Mohon maaf kalau misalnya kita dari Sobat Kampus punya
banyak salah atau dari segi apapun itu. Ya, terima kasih kembali dan Baik, mohon maaf. oke, baik. Baik teman-teman, kita tutup ya live streaming pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh.